Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, mudabbiril umur, musarrifil ahwal, rabbil masyariqi wal magharibil azizil ghafar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil akhyar. Para pemirsa sekalian, selamat jumpa kembali dengan kami di channel ini. Mudah-mudahan pemirsa sekalian senantiasa dalam lindungan Allah, senantiasa mendapatkan keberkahan, kebaikan, rahmat, dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari terus bersama kami di channel ini, khususnya bagi mereka yang ingin mempelajari agama Islam dengan cara yang mudah dan penuh kesejukan. Pemirsa sekalian, hari-hari ini kita berada di penghujung tahun 1446 Hijriah. Dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 1447 Hijriah. Setiap tahun berganti, berarti usia kita pun bertambah. Dan dengan kata lain pula, jatah hidup kita yang tersisa pun makin berkurang. Karena itu, sudah sepantasnya kalau pada kesempatan pergantian tahun semacam ini, kita melakukan evaluasi diri, introspeksi, juga melakukan refleksi. Apa yang telah kita lakukan selama tahun lalu? Mungkin ada banyak kekurangan, mungkin juga ada hal positif yang sudah kita lakukan. Semuanya patut kita evaluasi, semuanya patut kita teliti agar dalam hidup ini kita senantiasa meningkat dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang baik menjadi yang lebih baik. Tahun baru bukan semata-mata tentang pergantian angka, tetapi merupakan kesempatan dan peluang bagi kita untuk terus berbenah diri, memperbaiki diri, dan beramal yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Maka patut kita selalu berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tahun depan ini tahun yang penuh berkah, penuh kebaikan, penuh rahmat yang dilimpahkan kepada kita semuanya. Dan semoga Allah selalu memberi kita bimbingan dan juga kekuatan agar kita bisa melangkah lebih baik di tahun yang akan datang. Pemirsa sekalian, menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1447. Untuk kali ini kami akan menyajikan pembahasan tentang peluang apa yang bisa kita manfaatkan untuk menggapai kebaikan di tahun baru nanti. Karena itu, satu topik yang sudah kami siapkan dalam episode kali ini adalah tentang keutamaan bulan pertama tahun Hijriah, yaitu bulan Muharram. Apa keutamaan bulan Muharram? Dan peluang-peluang kebaikan apa yang bisa kita lakukan dan kita raih di bulan Muharram ini. Pemirsa sekalian, yang pertama adalah bahwa bulan Muharram adalah salah satu di antara bulan-bulan mulia dalam setahun. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa di antara 12 bulan dalam setahun, itu ada 4 bulan yang mulia yang disebut dengan Al-Ashhurul Hurum, yakni bulan-bulan haram. Haram di sini artinya adalah mulia, yang dihormati, yang dimuliakan, yang disucikan. Sehingga setiap keburukan, kemaksiatan, dan kezaliman itu sedapat mungkin harus dihindarkan dan ditinggalkan pada bulan-bulan tersebut. Sebaliknya, amal kebaikan harus dilakukan
Karena nilai setiap keburukan dan kezaliman pada bulan-bulan mulia itu, nilai keburukannya akan dilipatkan. Begitu pula kebaikan. Nilai kebaikan pada bulan-bulan mulia itu akan dilipat gandakan. Tentang keberadaan Muharram sebagai bulan mulia atau bulan haram, disebutkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah. Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard min arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah dalam setahun itu adalah 12 bulan, sebagaimana ditetapkan oleh Allah di dalam kitabnya. Maksudnya Lauhul Mahfuz, pada hari beliau menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dzalikad dinul qayyim, itu adalah ketentuan agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berbuat zalim, berbuat aniaya pada diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Di ayat ini memang tidak disebutkan rincian bulan-bulan yang 4 tadi, tetapi Rasulullah SAW dalam hadisnya kemudian menjelaskan apa 4 bulan haram itu. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, As-sanatu ithna asyara syahran. 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 itu ada 4 yang merupakan bulan-bulan yang mulia. Salah satu mutawaliyat. 3 di antara 4 itu berurutan. Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, wal Muharram. Ini adalah 3 di antara 4 bulan haram yang posisinya berurutan. Dzulqa'dah, kemudian disusul Dzulhijjah, kemudian disusul setelah itu adalah wal Muharram. Dan satunya lagi terpencil, wa Rajab. Wa Rajabu Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dan bulan Rajab yang posisinya itu antara bulan Jumadal Akhirah atau Jumada Tsaniyah dan bulan Sya'ban atau 2 bulan sebelum Ramadan. Nah, inilah penjelasan Rasulullah tentang bulan-bulan haram atau bulan-bulan yang mulia. Di antara tanda dimuliakan bulan-bulan haram ini, baik menurut agama Islam maupun dalam tradisi masyarakat Arab sebelum Islam, yaitu pantang melakukan kezaliman, kemaksiatan, pertengkaran, permusuhan, peperangan di bulan-bulan ini. Masyarakat Arab sebelum Islam pun sudah memegang tradisi ini. Jika sudah datang bulan-bulan haram, mereka pun menghentikan segala permusuhan, kemudian berdamai dan mencoba untuk melakukan rekonsiliasi atau perdamaian, meskipun mungkin sementara, tapi untuk menghormati kesucian dan kemuliaan bulan-bulan itu, mereka pun secara tradisional menghentikan segala permusuhan. Di dalam Al-Quran pun, seperti yang tersebut di dalam ayat tadi, Allah berfirman, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Ini berarti larangan dari Allah Subhanahu wa taala agar kalian semuanya, kita semuanya jangan berbuat zalim di bulan-bulan itu. Maksudnya berbuat zalim itu adalah berbuat kemaksiatan, kejahatan, baik maksiat kepada Allah maupun kejahatan kepada sesama. Para ulama menafsirkan bahwa jika kemaksiatan, kejahatan dilakukan pada bulan-bulan haram, nilai kejahatannya menjadi berlipat, dosanya menjadi lebih banyak. Begitu pula sebaliknya, jika kebaikan dilakukan di bulan-bulan haram, maka pahala dan nilai kebaikan itu pun menjadi berlipat. Para pemirsa sekalian, ini yang pertama, bahwa bulan Muharram adalah salah satu di antara 4 bulan mulia dalam setahun. Kemudian yang kedua, di antara
keutamaan bulan Muharram adalah Muharram merupakan satu-satunya bulan dalam setahun yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bulannya Allah, Syahrullah. Sehingga lengkapnya dalam sebuah hadis disebutkan Muharram ini disebut sebagai Syahrullahil Muharram, yaitu bulan Allah yang itu bulan Muharram. Dan ini tersebut dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadhana Syahrullahil Muharram." Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Nah, di sini Rasulullah menyebut bulan Muharram dengan sebutan Syahrullahi, bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penisbatan Allah pada bulan ini menunjukkan lit ta'zim, untuk memuliakan, untuk menghargai dan mengagungkan bulan Muharram. Sehingga ada istilah lain, jika Allah itu dinisbatkan kepada satu makhluk, itu menunjukkan keagungan makhluk itu. Misalnya di tanah suci Mekah ada namanya Baitullah, Ka'bah. Ka'bah itu juga sering disebut dengan Baitullah, rumah Allah. Itu karena menunjukkan bahwa Ka'bah adalah rumah yang paling mulia, rumah ibadah yang paling mulia, yang lebih mulia dari rumah ibadah yang lain. Begitu juga jika seorang manusia, seorang hamba, bahkan seorang nabi disebut Abdullah, itu berarti adalah sebuah penghormatan, sebuah pengagungan seorang hamba karena ia dinisbatkan kepada Allah, hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu juga ketika Rasulullah menyebut bulan Muharram sebagai Syahrullah, ini menunjukkan bahwa Muharram adalah bulannya Allah, bulan yang mulia, bulan yang penuh keagungan. Para pemirsa sekalian, kemudian keutamaan yang lain dari bulan Muharram adalah bahwa puasa di bulan Muharram adalah puasa sunat yang paling baik. Lebih baik daripada puasa sunat di bulan-bulan yang lain. Jadi Muharram merupakan sebaik-baik bulan untuk melakukan puasa sunnah. Adapun sebaik-baik hari memang ada juga hari yang di luar Muharram, misalnya hari Arafah. Itu adalah termasuk sebaik-baik hari untuk melakukan puasa sunnah. Begitu juga 10 hari pertama Dzulhijjah, itu juga sebaik-baik hari untuk melakukan puasa. Tapi kalau sebaik-baik bulan untuk melakukan puasa sunnah adalah bulan Muharram. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang tadi kita baca. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadhana Syahrullahil Muharram." Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan, setelah puasa bulan Ramadan, yaitu puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Jadi ini berbicara puasa di dalam bulan. Bulan apa yang terbaik untuk melakukan puasa sunnah? Dan disebutkan oleh Rasulullah yaitu pada bulan Muharram. Sebagaimana puasa yang wajib itu dilaksanakan pada bulan Ramadan, maka sebaik-baik bulan dilaksanakannya puasa sunnah menurut hadis ini adalah bulan Muharram, yaitu bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Wa afdhalus sholati ba'dal faridati sholatul lail. Dan sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Sholat malam adalah sholat sunnah, dan kedudukannya adalah yang paling baik di antara sholat-sholat sunnah, dan itu adalah afdhalus sholat ba'dal faridah. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat sunnah di waktu malam atau sholat tahajud. Para pemirsa sekalian, keutamaan yang keempat, bahwa di dalam satu bulan Muharram itu
apa hari yang terbaik? Nah, ternyata di antara hari-hari dalam satu bulan Muharram itu ada satu hari yang paling utama. Satu hari yang paling utama di bulan Muharram adalah hari Asyura. Asyura itu adalah tanggal 10 Muharram. Asyura dari kata-kata asyarah, asyarah itu adalah 10. Sehingga hari Asyura adalah hari tanggal 10 Muharram. Karena begitu utamanya tanggal 10 Muharram ini, jadi bulan Muharram itu sendiri sudah bulan utama, terus di dalamnya ada satu hari yang lebih utama yaitu 10 Muharram. Begitu utamanya 10 Muharram ini, hari Asyura ini, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan puasa pada tanggal tersebut dan menyuruh para sahabat dan kaum muslimin untuk menjalankan puasa tanggal 10 Muharram. Ini bahkan sebelum diperintahkannya puasa Ramadan. Bahkan menurut riwayat, puasa yang dijalankan Rasulullah dan dianjurkan kepada kaum muslimin untuk dilakukan sebelum disyariatkannya puasa Ramadan adalah puasa Asyura ini. Bahkan sebelum hijrah pun menurut riwayat Aisyah, Rasulullah juga sudah menjalankan puasa ini. Tidak hanya Rasulullah yang menjalankan puasa Asyura, tapi juga menurut riwayat hadis, Nabi Musa pun menjalankan puasa itu, diikuti oleh kaumnya orang-orang Yahudi juga menjalankan puasa tanggal 10 Muharram. Sehingga pada zaman Jahilah pun tradisi puasa Asyura itu juga umum di kalangan masyarakat Arab, juga masyarakat ahli kitab, terutama Yahudi. Karena memang 10 Asyura itu adalah hari yang mereka anggap mulia. Karena menurut riwayat hadis, itu adalah tanggal di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Musa dan kaumnya dari Fir'aun dan tentaranya. Sehingga untuk memuliakan hari itu dan sebagai bentuk kesyukuran, Nabi Musa menjalankan puasa pada tanggal 10 Muharram. Dan kalau Rasulullah Muhammad menjalankannya, itu adalah bagian dari pelaksanaan syariat Nabi sebelumnya. Kaum muslimin, para pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita bahwa orang Yahudi itu juga menjalankan puasa Asyura, begitu juga Nabi Musa, ini tercantum di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas berkata, "Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, fara al-yahuda tasumu yauma Asyura." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Ya, saat hijrah itu datang ke kota Madinah. Faro al-Yahuda tasumu yauma Asyura. Kemudian beliau melihat orang-orang Yahudi itu menjalankan puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Faqala ma hadha? Kemudian Rasulullah bertanya, puasa apa ini? Ya, Rasulullah bertanya kepada para sahabat sekitarnya, ma hadha? Puasa apa itu? Puasa apa ini? Nah, kalau mereka menjawab, hada yaumun soleh. Asyura itu, hari Asyura itu adalah hari yang baik. Hada yaumun najjallahu bani Israila min aduwihim. Hari Asyura itu adalah hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka, yaitu Fir'aun dan tentaranya. Fasamahu Musa, kemudian Musa menjalankan puasa pada tanggal tersebut, maksudnya sebagai wujud syukur kepada Allah. Nah, itu jawaban daripada orang-orang yang ditanya oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menjawab, Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Wahai ahli kitab, orang-orang Yahudi, kamilah sesungguhnya, kami orang-orang Islam, itu lebih berhak terhadap Musa daripada kalian.
Wa nahnu nasumuhu ta'ziman lahu. Dan kami orang-orang Islam berpuasa pada hari Asyura itu juga sebagai pemuliaan, pengagungan terhadap hari itu. Fasamahu, kemudian Rasulullah juga berpuasa pada hari Asyura, wa amara bisiyamihi, dan menyuruh para sahabat untuk menjalankan puasa Asyura itu. Ini hadis muttafaq alaih. Jadi di sini diceritakan bahwa ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, dan di Madinah itu ada komunitas orang-orang Yahudi, dia melihat ada orang-orang Yahudi menjalankan puasa Asyura, sehingga Rasul bertanya, ini puasa apa yang kalian jalankan ini? Kemudian dijawab, ini adalah hari baik. Karena hari 10 Muharram Asyura itu adalah hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya, yaitu Fir'aun dan tentaranya. Dan karena itulah Nabi Musa kemudian menjalankan puasa setiap tanggal 10 Muharram, yang kemudian diikuti oleh umatnya sebagai kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mendengar hal itu kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya kamilah Nabi penerus Musa, dan juga kami umat Islam lebih berhak terhadap Musa daripada kalian Ahlul Kitab atau orang Yahudi. Dan Rasulullah mengatakan, wa nahnu nasumuhu, dan kami juga berpuasa sebagai penghormatan terhadap peristiwa itu atau terhadap pertolongan Allah itu. Dan Rasulullah pun akhirnya menjalankan puasa itu dan memerintahkan para sahabat untuk melakukan puasa Asyura. Itulah cerita daripada latar belakang puasa Asyura yang tidak semata-mata merupakan syariat yang turun pada zaman Rasulullah, tapi sudah berakar pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan sejak awal Islam, memang kata Ibnu Abbas, tidak ada puasa yang begitu diperhatikan oleh Rasulullah setelah Ramadan, kecuali puasa ini, puasa hari Asyura. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas, beliau berkata, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yaum wa yaum Asyura. Aku tidak melihat Nabi itu sangat memperhatikan puasa pada suatu hari yang dia utamakan lebih dari hari yang lainnya, kecuali hari ini, maksudnya hari Ramadan. Wa yaumi Asyura, dan hari Asyura, yaitu puasa pada tanggal 10 Muharram. Inilah menurut persaksian sahabat Abdullah ibnu Abbas yang menyaksikan bahwa selain Ramadan, hari yang paling begitu diutamakan Rasulullah untuk menjalankan puasa adalah Yaumu Asyura. Para pemirsa sekalian, kemudian ada catatan lain tentang puasa Asyura ini. Apa fadilah dari puasa Asyura ini? Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa puasa Asyura ini memiliki keutamaan dapat menghapus dosa-dosa selama setahun yang telah lewat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, "Siyamu yaumi Asyura, inni ahtasibu 'alallahi ayyukaffiras sanata allati qablah." Puasa pada hari Asyura itu, aku berharap Allah akan menghapus dosa-dosa pada tahun yang sebelumnya. Nah, ini di antara fadilah atau keutamaan puasa hari Asyura. Nah, begitu agungnya karena puasa sehari bisa menghapus dosa-dosa setahun. Tetapi menurut ulama disebutkan dosa apa yang bisa dihapus dengan puasa ini? Yukaffiru dzunub as-shaghair faqat, yaitu menghapus dosa-dosa kecil saja, bukan dosa-dosa yang besar. Karena untuk menghapus dosa-dosa besar itu diperlukan taubah nasuh, taubatan nasuha,
membutuhkan pertobatan yang sungguh-sungguh. Para pemirsa sekalian, menjelang akhir hayatnya, ada sebuah pertanyaan dari sahabat tentang puasa Asyura ini. Bahwa ketika hubungan antara umat Islam dan Yahudi di Madinah itu agak kurang bagus, para sahabat melapor kepada Rasulullah bahwa kenapa kita menyamai orang-orang Yahudi dalam menjalankan puasa Asyura ini. Dan akhirnya Rasulullah SAW mengucapkan sabdanya dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari sahabat Ibnu Abbas juga yang berkata, la in baqitu ila qabil la asumannat tasi'a ma'al ashir, yakni Asyura. Rasulullah pada akhir-akhir menjelang wafatnya, ketika dilapori supaya kita hendaknya membuat perbedaan dengan umat Yahudi, beliau bersabda, la in baqitu ila qabil, seandainya aku masih hidup pada tahun yang akan datang, la asumannat tasi' ma'al ashir, nescaya aku akan berpuasa pada tanggal 9 bersama dengan tanggal 10, yakni bersama dengan tanggal Asyura. Jadi ini adalah azam atau niat Rasulullah untuk menjalankan puasa di bulan Muharram, yaitu tanggal 9 dan 10. Tujuannya apa? Untuk menyelisihi tradisi orang Yahudi. Kalau Yahudi berpuasa tanggal 10, agar kita berbeda, Rasulullah berazam bahwa beliau jika masih hidup di tahun depan akan menjalankan puasa 2 hari, yaitu tanggal 9 dan 10 Muharram. Tetapi sebelum beliau menjalankan azamnya itu, beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, juga pada hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah juga bersabda, khaliful Yahudah, selisihilah orang Yahudi. Jangan menyamai orang Yahudi, maksudnya begitu. Sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu. Berpuasalah kalian sehari sebelum Asyura atau sehari setelah Asyura. Berarti menurut hadis sahih yang kedua ini, umat Islam juga disuruh selain tanggal 10 Muharram untuk menyelisihi orang Yahudi, dianjurkan juga berpuasa sehari sebelumnya, yakni tanggal 9 atau yang sering disebut dengan Tasu'a, atau sehari sesudahnya, yang dengan demikian adalah tanggal 11 Muharram. Sehingga para ulama menyimpulkan bahwa puasa Asyura ini ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu jika kita melaksanakan puasa 3 hari, tanggal 9, 10, dan 11 Muharram. Aslinya 10, kemudian ditambah sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya, sehingga menjadi 3 hari untuk menyelisihi orang Yahudi. Yang tingkatan kedua yaitu shaumut tasi' wal ashir, berpuasa pada tanggal 9 dan 10. Jadi 2 hari saja. Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu shaumul ashir wahdah, berpuasa tanggal 10 Muharram saja. Nah, tingkatan puasa ini tersebut dalam kitab Zadul Ma'ad karangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pada juz 2 halaman 76. Nah, ini para pemirsa sekalian, keterangan atau penjelasan tentang keutamaan bulan Muharram dan peluang-peluang apa saja yang bisa kita manfaatkan dan memiliki keutamaan yang tinggi jika kita melakukan kebaikan di bulan ini. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan peluang itu dengan sebaik-baiknya, sehingga hari esok, tahun depan, kita akan menjadi lebih baik dari tahun yang sudah lewat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.